Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini kita membahas bagaimana melakukan analisis data untuk penelitian eksperimen menggunakan desain one group pretest post test. Ya, jadi hanya menggunakan satu kelompok perlakuan dan kemudian ada dua kali pengukuran. Ya, nah karakteristik dasar dari desain ini adalah melibatkan dua kali pengukuran, yaitu sebelum dilakukan perlakuan sebelum dilakukan perlakuan dilakukan pengukuran terhadap variabel y-nya, ya, variabel yang ingin diketahui disebut pretest, dan kemudian dilakukan lagi pengukuran variabel terikatnya setelah dilaksanakan perlakuan. Nah, pada desain ini hanya melibatkan satu kelompok saja, yaitu yang diberi perlakuan dan tidak ada kelompok kontrol. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara menganalisis data untuk desain yang menggunakan kelompok kontrol dengan pretest post-test, silakan dilihat pada video yang juga disiapkan, ya. Nah, bisa dilihat di linknya nanti akan diberikan di bawah, ya. Baik, kita coba menjelaskan lebih jauh bagaimana sih menggunakan analisis data untuk desain seperti ini. Nah, desain one group pretest itu ya seperti ini desain gambarnya, ya. Jadi ada pretest, ada perlakuan, lalu kemudian ada ada post test. Ya, nah ini sederhana saja. Kita langsung membandingkan nilai pretest post testnya saja, ya. Jadi apakah ada perbedaan signifikan di antara nilai pretest dan post test, ya. Nah, kita coba contoh kasus, ya, sebuah penelitian yang ingin mengetahui pengaruh konseling kelompok dengan teknik kontra perilaku terhadap kedisiplinan siswa SMA X, ya. Lalu kemudian yang pertanyaan penelitiannya, adakah pengaruh pemberian konseling kelompok dengan teknik kontra perilaku terhadap peningkatan kedisiplinan siswa di SMA X, ya. Lalu dari kajian teori dirumuskan hipotesis, ya, sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian tadi, yaitu bahwa pemberian konseling kelompok dengan teknik kontra perilaku berpengaruh, ya, terhadap peningkatan kedisiplinan siswa. Nah, dalam penelitian ini subjek penelitiannya 15 orang, ya, untuk mengikuti uji coba, ya. Uji cobanya dalam bentuk konseling kelompok menggunakan kontrak perilaku. Nah, data hasil pengukurannya seperti ini, ya. Jadi 15 orang, lalu kemudian ada data pretest, ya, ada pretestnya, lalu ada post testnya, ya. Inilah nanti akan kita bandingkan menggunakan t-test, ya. Jadi ada pretest, ada post test, ya. Mau dibandingkan perbedaannya, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam kaitan analisis data, ya, sebagaimana biasa ada beberapa tahap yang memang harus dipahami. Ya, pertama, bagaimana sih bunyi hipotesis statistik yang diuji, ya, dalam kasus model penelitian pretest post test seperti ini. Lalu kriteria pengujian yang digunakan itu berapa, dan kemudian hasil analisisnya nanti seperti apa, ya,
Kita akan berpraktek menganalisis data menggunakan SPSS. Lalu setelah hasil analisis itu bagaimana status H0-nya, diterima atau ditolak. Nah, setelah itu apa interpretasi yang bisa kita buat dari hasil analisis data tersebut. Ya, sebab biasanya SPSS itu hanya menghasilkan output ya yang masih harus diinterpretasi maksudnya. Ya, lalu apa kesimpulan penelitiannya? Ya, inilah 5 hal yang harus selalu peneliti laporkan dalam penelitiannya ya, sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi dalam laporan penelitian itu tidak bisa penguji hipotesis langsung data ya, langsung hasil analisis data, langsung output SPSS. Kenapa? Karena perlu penjelasan apa sih yang diuji, ya, hipotesis mana yang diuji. Kalau kita menolak hipotesis 0, hipotesis mana yang ditolak. Kalau kita terima, hipotesis mana yang diterima. Ya. Nah, kita mencoba menjawab. Ya, kalau kasusnya tadi hipotesis teorinya, pemberian konseling kelompok dengan teknik kontraperilaku memiliki pengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan siswa. Nah, tentu saja dalam kaitan dengan penelitian eksperimen, pengaruh itu tidak bisa langsung diketahui ya, karena pengaruh itu dalam statistik itu dilihat berdasarkan indikasi nilai ya. Jadi kalau menggunakan desain perbandingan ya, kita melihat pengaruh itu kalau misalnya mereka yang diberi intervensi atau yang dianggap secara teoritik lebih kuat memang menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan yang tidak ya, yang tidak diberi perlakuan. Nah, oleh sebab itu sebelum kita menguji lebih lanjut, kita perlu memformulasikan dulu hipotesis statistiknya ya. Karena kita kalau dalam perbandingan ya, karena dalam desain eksperimen pre-test post-test kita akan menggunakan statistik uji beda ya. Karena itu kita merumuskan hipotesis nolnya menjadi tidak ada perbedaan nilai kedisiplinan siswa sebelum dan setelah diberi konseling kelompok. Ya, kenapa? Karena tadi kita akan menguji perbedaan nilai sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya sebagai lawan dari hipotesis nol, yaitu ada perbedaan nilai disiplin siswa sebelum dan setelah diberi perlakuan. Nah, indikasi inilah nanti akan kita pakai untuk menyebut ada pengaruh atau tidak. Nah, kemudian ya sebagaimana biasa kalau kita melakukan uji hipotesis ya dengan menggunakan teknik statistik apapun, pokoknya uji hipotesis itu menggunakan kriteria tolak hipotesis nol jika nilai signifikansinya yang dihasilkan ya, jadi nilai sig itu dihasilkan dari output SPSS ya. Ya, kalau di sana nanti kita mendapati nilai signifikansi sama dengan atau lebih kecil dari alfa 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Ya, tentu kalau ditolak berarti hipotesis 1 atau hipotesis A diterima. Nah, ini kalau kita menggunakan kriteria-kriteria probabilitas ya. Kadang-kadang juga digunakan kriteria probability, yaitu membandingkan antara nilai statistik yang dihasilkan dengan tabel. Ya, biasanya kalau itu yang dipakai maka tolak H0 jika nilai statistiknya sama dengan atau lebih besar dari nilai kriteria dalam tabel pada taraf kepercayaan tertentu. Ya. Tapi kalau kita menggunakan analisis SPSS, di output itu sudah dihasilkan ya probabilitas signifikansi yang mungkin terjadi dari data-data yang kita analisis. Kita sisa membandingkan saja apakah nilai probability signifikansi di sana lebih kecil atau maksimal sama dengan 0,05 untuk menolak hipotesis 0.
Nah, untuk pengujian eh, analisis data, ya, eh, untuk eksperimen dengan pretest post-test, ya kita akan menggunakan Pyrit sample test untuk statistik parametrik. Jadi t-test sampel berpasangan. Ya, kenapa dipakai ini? Karena pretest post-test itu kan hanya satu kelompok orang menggunakan 2 kali pengukuran. Jadi pengukuran yang kita bandingkan itu dari orang yang sama. Ya, itulah yang kadang-kadang disebut itu sampel berkorelasi. Ya, nah kalau tidak memenuhi syarat untuk pengujian statistik inferensial dengan t-test, ya misalnya karena tidak berdistribusi normal datanya atau subjek sampel gitu tidak didapatkan melalui proses random, ya maka kita akan menggunakan statistik non parametrik. Nah, seperti apa kita akan menguji data ini? Ya kita coba menggunakan apalagi namanya, kita mencoba membuka statistik ya. Kita buka yang baru ya. Nah, di sini ada variabel view, ada variabel data variabel. Variabel view ini kita untuk mendefinisikan nama variabel. Ya, sebenarnya ini ada 2 ya. Variabel yang kita teliti dari sekelompok orang. Ya, jadi ada namanya pretest, ya pretest dan ada posttest. Ya, ya sama-sama numerik. Nah, kita bisa beri label ini pretest apa sih? Ya, pretest kedisiplinan, posttest kedisiplinan. Nah, ini kenapa perlu kita memberi label supaya nanti di output analisis kita itu sudah terlihat ada istilah ini. Kalau tidak diberi label ini, maka yang terjadi hanya pretest saja di sini, ya tanpa ada penjelasan pretest tentang apa. Ya. Nah, kemudian kita akan mengisi data view, ya data pretestnya berapa, data posttestnya berapa. Jadi kita akan menggunakan 15 orang nanti ya. Pretestnya dari 15 orang itu berapa dan posttestnya berapa. Ya ini saya menggunakan data asal ya. Ini. Jadi kita sisa copy saja. Ini dari Excel tempat input data. Ya, memang lebih sebaiknya Anda menginput data di Excel supaya nanti langsung bisa di copy paste ke layar ke layar SPSS ya. Nah, itu sudah langsung ya. Ya, sudah langsung. Ya, ini kenapa ada desimal angkanya ini karena di sini kita memberikan desimal 2. Seandainya ini tidak misalnya 0, berarti kita tidak ada angka di belakang koma ya. Ya. Seperti ini ya. Jadi boleh dilakukan seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah masuk datanya seperti ini kan berarti individu 1 nilai pretestnya sekian dan nilai posttestnya sekian. Ya, 40, 45, individu 2, 39, 40 dan seterusnya. Ada 15. Ya, jadi beda cara kita memasukkan datanya kalau kita melakukan uji analisis statistik untuk uji dependen, tes independen dengan yang berpasangan ini. Nah, bagaimana analisis datanya? Ini kita klik analyze ya, lalu mencari confirming. Ya, di sini kita akan menemukan pilihan-pilihan. Ya, independent sampel ini
untuk yang ada kelompok kontrolnya ya. Nah, kemudian yang kita pakai untuk pretest post-test adalah varied sample t-test. Ya, kita menemukan tabel dialog ini ya, kotak dialog. Ya, kita masukkan variabel 1 pretest dan variabel 2 post-test. Jadi diklik saja supaya ke sana ya. Kemudian di option ya, kita melihat ini ada 95%, ini artinya tara kepercayaan akan kita pakai 95% ya. Ya, karena yang kita gunakan kan tara signifikansi 5%. Ya, continue saja. Tidak ada lagi, karena di sini kan tidak perlu kita lakukan apa-apa ya. Kalau sudah demikian kita langsung saja melihat ya. Jadi inilah hasilnya. Ini data apa lagi namanya? Ini adalah hasil statistiknya. Ya, yang ini nanti kita copy ke laporan kita ya. Yang kedua, ini ada korelasi sampelnya. Jadi di sini juga dikorelasikan data pretest dan post-test ya. Dan ini sangat berkorelasi ya. Jadi tinggi turun naiknya nilai pretest diikuti dengan turun naiknya post-test. Nah, kemudian ini yang akan kita cari ya untuk hipotesis penelitian kita. Ya, jadi akhirnya ini yang kita copy. Jadi tes varied sample. Ya, kita copy ya ke tabel. Nah, kemudian, inilah yang akan kita lihat ya. Jadi saya sudah copy datanya dan kita coba interpretasi ya, karena output dari SPSS itu hanya dalam bentuk tabel dengan angka-angka seperti ini ya, tidak bicara apa-apa, yang mengata-ngatai, yang memberi penjelasan apa maksud dari tabel-tabel itu adalah peneliti sendiri ya. Nah, yang pertama kita lihat ini ada nilai pretest, nilai kedisiplinannya, min disiplin pada pretest itu 39,60. Dan setelah diberi perlakuan di post-test itu menjadi 4233. Dilaporkan jangan langsung meningkat. Ini beda saja. Jadi secara deskriptif sudah kelihatan ada bedanya. Tapi secara inferensial belum tentu perbedaan ini signifikan. Ya. Nah, justru itulah yang diuji dalam statistik t-test. Ya, kalau signifikan berarti bisa diinferensi ke populasi. Nah, kita mendapatkan hasil uji T ya pada sampel test. Ya, di sini ada mean standar deviasi. Ya, tentu saja untuk kebutuhan kita ya, sekedar pengguna hasil statistik, kita fokus kepada tabel-tabel T ya, artinya harga T-nya ini min 7,632. Kalau kita menggunakan kriteria uji hipotesis dengan tabel, ini yang dibandingkan dengan T tabel ya. Nah, tapi kita akan menggunakan kriteria signifikansi 0,000. Ini yang kita bandingkan dengan kriteria 0,05 ya. Nah, dalam laporan kita akan mengatakan seperti ini ya. Jadi setelah ditunjukkan tabel outputnya, ya kita menginterpretasi tabel itu misalnya dengan kata-kata seperti ini. Berdasarkan tabel output hasil uji T ya tersebut ya di atas diperoleh nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Nah, kalau mau dikata-katakan panjang bisa ini ya. Artinya hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan nilai kedisiplinan siswa sebelum dan setelah diberikan konseling kelompok itu dinyatakan ditolak. Dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya yang menyatakan ada perbedaan itu dinyatakan diterima. Ya, jadi seperti ini. Ya, tentu saja kalau sampai di sini saja itu belum bisa kita membuat keputusan apakah berpengaruh.
ya, sebab kita harus melihat dulu nilai minnya, karena berbeda itu kan bisa saja ya lebih tinggi pretest, ya, lebih tinggi pretest dibanding post test itu juga bisa signifikan perbedaannya, ya berarti terjadi penurunan, ya sementara yang kita mau lihat itu peningkatan, karena disiplinan itu kan kaitannya dengan perilaku positif, kita mau tingkatkan dengan memberikan konseling kelompok, ya apa dengan latihan apa tadi yang kita berikan, ya. Nah, eh, maka kita bandingkan juga minnya, ya, minnya. Jadi kita akan mengatakan setelah seperti ini, ya berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata pretest siswa 39,60 dan post testnya 42. Ya, nah ini berarti terjadi peningkatan nilai kedisiplinan siswa dari sebelum diberi perlakuan dibanding setelah diberi perlakuan dengan teknik kontrak perilaku. Dari sinilah baru kita bisa menyimpulkan bahwa pemberian teknik perilaku berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai kedisiplinan siswa di SMA X. Nah, seperti ini ya, seperti ini cara kita melakukan pengujian-pengujian menggunakan tes terutama, ya. Ya, seperti itu tadi kalau kita menggunakan t-test, ya. Lalu bagaimana cara menganalisis datanya jika sekiranya data-data kita tidak memenuhi syarat untuk menggunakan statistik parametrik. Tentu saja kita akan menggunakan statistik non parametrik, ya. Nah, kita hanya menggunakan data yang sama, ya. Lalu kita masuk ke analyze. Nah, di sini kita akan menemukan opsi non parametric test. Ya, lalu Anda klik legacy dialog untuk menemukan statistik yang diperlukan. Di sini kita menemukan two related sample, ya, karena ada dua kelompok data saja yang kita bandingkan. Nah, ini kedisiplinan pretest lalu post test. Ya, di sini kita menemukan ada Wilcoxon. Nah, ada opsi di sini ya deskriptif, tapi kita tidak perlu diklik ini karena nanti akan keluar nilai min, tapi nilai min dari 15 orang total ya menjadi 30, jadi agak tidak bisa kita pakai, nanti akan keluar sendiri min ranknya, ya. Nah, sekarang kita klik saja oke, ya. Nah, kita lihat di tabel outputnya, ya. Nah, kita mendapati di tabel output ini min rank Wilcoxon-nya sebelum diberi perlakuan itu 0,0 dan setelah diberi perlakuan 7,50. Jadi ini indikasi bahwa lebih tinggi skornya, rata-rata skor yang terlihat di post test, ya, dibanding pretest. Ya, ini paralel dengan kalau kita menggunakan min dari data-data mentah itu tadi, ya. Kemudian ini akan yang kita bahas dalam uji statistiknya, ya, yang kita masukkan dalam pengujian hipotesis. Ya, di sini kita mendapatkan set 3, min 3,39 dengan asimsik itu 0,01. Ya, jadi istilah simsik ini berlaku untuk statistik non parametrik. Sementara kalau parametrik biasanya langsung sik, ya. Kemudian ini yang kita bandingkan, ya, 0,01 ini kita bandingkan dengan kriteria 0,05 tadi, ya. Jadi kriteria hipotesis kita, penolakan hipotesis kita itu adalah tolak H0 jika nilai signifikansi yang didapatkan dari hasil analisis itu sama dengan atau lebih kecil dari 0,05, dan pada kenyataannya kita menemukan di bawah, ya, di bawah 0,05. Dengan demikian berarti hipotesis 0 ditolak. Ya, kalau ditolak itu artinya kita akan menolak hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan
nilai pretest dengan post-test, dan kita menerima yang menyatakan ada perbedaan. Lalu ya sama tadi, setelah itu kita kita bandingkan min ranknya ya, ataupun min data statistik deskriptifnya juga boleh dipakai ya, sebagaimana ya dalam dalam apa tadi dalam penjelasan mengenai t-test. Nah, setelah itu baru kita menyimpulkan ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.